sebagai orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang beriman itu adalah makom yang tertinggi di antara sekian banyak makhluk Allah. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Subhanallah, kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar yang sangat istimewa, gelar yang sangat mulia, namun dengan ungkapan yang begitu mesra, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Maka segala ucap, segala niat, gerak dan langkah kita sudah seharusnya mencerminkan manusia yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memegang teguh apa yang dipercayakan Allah kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya kita bisa memegang kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menarik untuk dicermati bahwa di dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut, yang pertama Allah memanggil kita dengan ungkapan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, subhanallah, pun ini adalah gelar orang-orang tertinggi di antara orang-orang yang beriman. Kalau tadi mah di antara seluruh makhluk, Allah menyatakan kita sebagai orang beriman. Nah, yang terakhir yaitu gelar orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Allah di antara orang-orang yang beriman. Apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian, engkau sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang sangat bertakwa. Maka di dalam hal ibadah menuju ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang dengan tulus dan ikhlas harus kita laksanakan. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah telah mewajibkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Subhanallah, tidak ada ceritanya orang yang saum itu jatuh sakit. Apalagi tidak ada ceritanya orang yang saum itu mati konyol. Tidak ada. Kenapa? Jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang diucapkan dan ditindaklanjuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah mutlak benarnya. Apa itu kebenaran bagi orang-orang yang berpuasa? Sumu tasihu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah engkau sekalian, wahai sahabatku, wahai umatku, niscaya engkau semuanya akan sehat. Alhamdulillah. Maka ini menjadi iktibar bagi kita sekalian yang sakit saja, sebagaimana orang-orang di rumah sakit ketika akan menjalani operasi disuruh puasa oleh dokter, apalagi kita yang sehat, insya Allah akan menjadi sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani ketika kita menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana upaya kita supaya dapat melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, entah itu ibadah puasa, ibadah sahur, ibadah tadarus, ibadah berjamaah, ibadah zikir, ibadah sedekah, ibadah zakat dan lain sebagainya, supaya mendapatkan keimanan dan ketakwaan yang hebat, dahsyat dan mantap. Maka ada 3 upaya untuk mencapai semua itu. Apa itu? Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah meniatkan segala sesuatu untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 hadisnya. Yang pertama soma, yang kedua koma, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man soma Ramadhana, siapa orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, seraya beriman dan juga mengharapkan rahmat dan ridho Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka insya Allah hakul yakin akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini hadis yang paling populer memang man soma, siapa orang yang berpuasa. Tapi di dalam hadis yang lain sama-sama riwayat Imam Bukhari bahwa man qoma, siapa orang yang menegakkan qiyamul lail imanan wahtisaban, yang penuh keimanan dan juga berharap rahmat dan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah terdahulu. Subhanallah, Bapak hadirin jemaah sekalian, maka di sini ada dua ibadah yang sangat ditekankan, yakni pertama soma, berpuasa pada siang hari, dan qoma, melaksanakan qiyamul lail, dalam artian melaksanakan ibadah di malam hari dengan menghiasi dengan berbagai macam amal ibadah. Itulah man qoma. Maka insya Allah orang yang melaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh ketakwaan, hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu, dan insya Allah akan mencapai derajat maqamah mahmudah. Di dalam keterangan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1905, bahwa di situ diriwayatkan ada ahli ibadah yang pertama kali Allah campakkan ke neraka. Apa itu? Pertama, orang yang berjihad fisabilillah. Yang kedua, orang yang bersedekah di jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang-orang yang beribadah itu dicampakkan ke dalam neraka? Bukankah berjihad itu adalah mulia? Bukankah bersedekah itu adalah istimewa? Dan bukankah membaca Al-Quran adalah mulia? Benar. Tapi subhanallah, di dalam hati tersebut, di dalam hati orang yang melaksanakan ibadah tersebut, tidak mengatasnamakan mencari rahmat dan ridho Allah, tapi ada sesuatu yang lain di samping Allah. Bahkan niat karena Allahnya hilang, yang ada niat karena duniawi. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita terhindar dari semua itu, bahwa insya Allah semua amal ibadah kita hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Yang kedua, untuk mencapai derajat takwa dan keimanan yang hebat, dahsyat dan mantap, yang kedua harus dilandasi dengan penuh kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, pasrah akan sesuatu yang segala yang terjadi, pasrah wae, tidak ada usaha dan doa. Bukan seperti itu. Yang disebut dengan sabar adalah melaksanakan segala ketentuan Allah, namun dengan berbagai kriteria. Yang pertama, bahwa kata Kangjeng Nabi, as-sabru ala thalathati khisalin, bahwa yang namanya sabar itu ada 3 macamnya. Yang pertama, as-sabru indal baliyah, sabar ketika menghadapi ujian atau cobaan. Seperti contoh, ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, ternyata di tengah jalan sendal kita putus. Nah, itu namanya musibah, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan kan semuanya berjalan mulus, tapi kehendak Allah, itulah ujian dari Allah. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut? Apakah kita tetap melaksanakan sholat Jumat, atau malah balik pulang ke rumah? Nah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang namanya ujian, yang namanya cobaan, bahkan yang namanya rintangan akan tetap kita hadapi bersama, yang pada dasarnya itu adalah ujian kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar ketika kita menghindari kemaksiatan. Bahwa kemaksiatan itu subhanallah, ibarat kata sudah ada di depan kita, tapi mampukah kita untuk menghindari maksiat tersebut? Insya Allah bagi kaum muslimin wal muslimat mah
segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya bisa kita hindari, dan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, insya Allah bisa kita laksanakan. Nah, yang ketiga, as-sabru anit ta'ah, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Seperti halnya bulan suci Ramadan, sudah tergambar bagi saya khususnya yang imannya kurang, waduh ternyata puasa itu sebulan ya, dan seharian kita tidak makan dan minum ya, atau merencape. Ternyata kalau dilihat dari ketaatan itu adalah sabar menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkatan yang tertinggi kesabaran adalah sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Insya Allah dapat kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Maka yang ketiga, untuk mencapai makom beriman dan bertakwa, itu dicapai dengan jalan tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah yang sebelumnya kita sudah merencanakan dengan matang, meluruskan niat dan memaksimalkan ikhtiar. Insya Allah bahwa kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa, ternyata kita sudah berusaha untuk memasang niat sebaik-baiknya, kemudian merencanakan amal ibadah selama bulan suci Ramadan dan juga pelaksanaannya dengan berjamaah dan lain sebagainya, ternyata di sana sini pahalanya bocor, di sana sini kemudian nilainya kecil di hadapan Allah. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah memasang niat bahwa segala amal ibadah kita hanya untuk Allah, lillahi billahi wa ilallahi, untuk Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Maka kalau seandainya niat sudah dipasang, walaupun nilainya kecil di hadapan Allah, tapi yang utamanya adalah niat karena Allah dan juga mencapai rahmat dan ridho Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini, insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.